Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Kalau kalian pengen paham banget soal inti dari perubahan bisnis modern tanpa pusing mikirin istilah-istilah yang ribet, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah konsep yang super krusial dari bab 2 bukunya Reinald Kasali, Disruption, yang udah dirangkum dengan sangat apik oleh Sendia Gotama. Fokus kita apa nih? Sesuai janji, kita bakal jelasin fenomena pasar baru ini dengan bahasa yang sangat sederhana dan lugas. Nggak ada teori yang ngebosenin atau bikin bingung, cuma fakta-fakta tajam yang dijamin bakal langsung ngubah cara kalian melihat dunia bisnis saat ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Anda harus mulai dari sudut pandang bahwa tidak ada yang peduli. Wah, terdengar brutal ya kutipan dari Adam Ghee ini, tapi jujur aja, ini adalah realitas yang paling nyata di pasar digital sekarang. Gini loh, konsumen tuh udah nggak peduli lagi sama sejarah panjang atau seberapa legendarisnya perusahaan kalian. Mereka juga nggak peduli sama cara-cara lama kalian beroperasi. Ketika bentuk pasar berubah dan tiba-tiba ada yang nawarin sesuatu yang lebih cepat, lebih murah, atau lebih gampang, ya mereka bakal langsung pindah. Sesederhana itu. Di dunia yang baru ini, ngarepin loyalitas tanpa ngelakuin inovasi itu, ya cuma ilusi. Kita harus terus beradaptasi sama kebutuhan mereka yang selalu berubah. Atau, siap-siap aja ditinggalin gitu aja. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam. Apa sih sebenarnya arti dari kata disrupsi ini? Sebenarnya, ini tuh bukan sekedar pembaruan teknologi biasa loh. Disrupsi, pada intinya adalah tentang menciptakan dunia yang benar-benar baru. Sebuah dunia yang berpusat pada apa yang kita sebut sebagai pasar digital. Nah, di sini menariknya, valuasi atau nilai sebuah perusahaan sekarang nggak cuma dinilai dari satu produk yang mereka jual, tapi dari seberapa pintar mereka ngebangun sebuah ekologi digital. Bayangin aja, ini ibaratnya mereka nggak cuma ngebangun satu ruko buat jualan, tapi mereka ngebangun seluruh infrastruktur kotanya, lengkap sama jalanan dan fasilitasnya. Dan ekologi inilah yang pada akhirnya ngerubah cara konsumen berperilaku, benar-benar dari akar-akarnya. Jadi, poin paling krusial di sini adalah soal siapa yang mau beradaptasi dan siapa yang masih keras kepala nahan ego lama. Di satu sisi, kita lihat ada pemain lama di ranah bisnis konvensional. Sayangnya, mereka ini sering banget kurang mawas diri, ngerasa posisinya udah aman, terus terlena sama kesuksesan di masa lalu. Ujung-ujungnya, ya kalah telak waktu gelombang perubahan datang. Nah, di sisi lain, kita punya para pemain cerdik yang sigap banget ngebangun ekosistem digital. Mereka nggak mau tuh terjebak sama cara-cara tradisional. Mereka berani banget ngelihat peluang di luar kebiasaan. Hasilnya, mereka sukses nyedot bisnis dan nemuin sumber pendapatan baru yang bahkan nggak pernah kebayang sama sekali oleh para pemain lama tadi. Bener-bener beda kelas kan? Sekarang coba kita mundur sejenak ya. Gimana sih ceritanya kita bisa nyampe di titik yang sekritis ini? Nah, Steve Case, sang pendiri AOL, ngebacanya gini. Evolusi internet itu kebagi jadi 3 gelombang utama. Gelombang pertama, dari tahun 85 sampai 99, itu masa yang disebut dari 0 ke 1. Ini tuh eranya ngebangun konektivitas dasar. Ingat kan zaman di mana perangkat lunak, modem bunyi bising, dan internet baru mulai muncul? Terus, masuk deh ke gelombang kedua, dari tahun 2000 sampai 2015. Ini masa keemasan aplikasi dan media sosial yang mulai ngatur kehidupan kita secara masif. Dan, sampailah kita di masa sekarang. Sejak 2016, kita resmi masuk ke gelombang ketiga, eranya Internet of Things. Lalu, apa dong yang bikin gelombang ketiga ini sebegitu menariknya? Jawabannya ada di sekitar kita setiap hari. Sekarang ini internet tuh udah hidup mandiri, udah nggak cuma nongkrong diem di dalam layar komputer atau handphone kita doang. Sekarang, internet nempel di smartwatch yang kita pakai, di sistem lampu rumah pintar, di dalam mobil, bahkan sampai ke pengaturan sistem kota industri yang gede banget. Internet bener-bener ngisi setiap celah kehidupan kita, dari soal kesehatan sampai urusan transportasi. Dampaknya, perdagangan di dunia maya ini bergeraknya dengan kecepatan eksponensial, melompat dan berlipat ganda cepat banget. Ini jelas nyiptain semacam badai tantangan yang luar biasa gede buat pemain lama yang lambat merespons. Kalau lelet dikit aja, habis sudah. Nah, dengan adanya tsunami perubahan yang segede dan secepat itu, pertanyaan paling logis yang pastinya sekarang lagi muter-muter di kepala kalian adalah, terus gimana dong cara kita memenangkan pasar baru ini? Gimana caranya biar kita nggak cuma sekedar bisa bertahan, tapi juga bisa mendominasi pasar yang super dinamis ini? Tenang aja. Untungnya, ada pola yang bisa kita pelajari dan kita terapkan. Yuk kita lanjut dan lihat gimana pola ini berkaitan erat sama aturan-aturan praktis yang udah benar-benar terbukti sukses di lapangan. Jadi, ada nih yang namanya aturan Bill Gurley.
Dia merumuskan 10 syarat utama biar sebuah pasar digital bisa terbentuk dan sukses. Kita bahas 5 yang pertama dulu dengan cepat ya. Pertama, pasarnya harus menuntut perilaku baru yang sangat efisien. Contohnya Bukalapak, yang bikin gampang banget pelaku UMKM yang dulunya setengah mati nyari lapak buat jualan. Kedua, harus ngasih nilai yang lebih besar dari metode lama, kayak Airbnb yang ngasih keuntungan buat siapa aja yang punya kamar kosong. Tahu nggak sih, awalnya mereka itu cuma nyewain kasur angin loh di ruang tamu, menarik kan? Ketiga, harus memanfaatkan teknologi yang bisa ngejamin efisiensi. Contohnya open table, di mana kalian bisa pesan meja restoran kapan aja tanpa ribet nelpon. Keempat, mampu mengkonsolidasikan pasar yang tadinya mencar-mencar alias terpecah-pecah. Nah, kitabisa.com lakuin ini dengan nyatuin para dermawan sama pejuang sosial secara langsung dan transparan. Dan kelima, harus mempermudah pemasok kecil buat ikutan gabung. Persis kayak yang dilakuin Tokopedia dengan super mulus, sangat lugas kan? Pokoknya, pecahkan masalah nyata, terus bikin solusinya segampang mungkin. Lanjut ya ke 5 syarat berikutnya. Keenam, pasar kalian harus bisa ngelayanin permintaan dalam jumlah besar dan luas. Gojek ngebuktiin ini dengan ratusan ribu drivernya yang siap sedia kapan aja. Ketujuh, pasarnya bisa diperluas buat mereka yang sebelumnya nggak terlayani. Kayak Grab yang ngebidik penumpang yang dulu ngerasa taksi konvensional itu terlalu eksklusif atau kemahalan. Kedelapan, melayani kebutuhan rutin sehari-hari. Contohnya Indonesia X yang nyediain kursus belajar online yang bisa kita akses setiap hari. Kesembilan, mampu mengkonsolidasikan sistem pembayaran, layaknya ekosistem di Uber atau aplikasi ojek online lainnya. Dan yang terakhir, ke-10, harus bisa mendongkrak efek jejaring, kayak YouTube, di mana kalian bebas ngupload konten, terus konten itu menarik jutaan penonton lain buat ikutan nonton dan gabung. Kalau kalian perhatiin polanya, semua contoh keren ini punya satu kesamaan mutlak. Mereka itu gampang banget dipakai dan langsung ngejawab kebutuhan mendasar dari penggunanya. Nah, kita udah ngeliat buktinya bareng-bareng nih. Dari ngulik definisi disrupsi tadi sampai ngebedah 10 syarat mutlaknya Gurley, semuanya tuh bermuara pada satu peringatan yang cukup keras. Di gelombang ketiga ini, internet itu bergeraknya dengan kecepatan eksponensial. Ini bukan cuma soal jalan cepat ya, ini tuh melesat naik tanpa henti. Kalau kalian cuma diem aja, kalau perusahaan kalian nolak buat beradaptasi, dan gengsi buat ngebangun ekologi digital, kalian pasti 100% bakalan tertinggal. Jadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan kalian. Apakah kalian bakal ngebiarin gelombang digital yang raksasa ini menggulung dan menenggelamkan kalian? Ataukah kalian bakal langsung belajar gimana caranya berselancar di atas gelombang itu? Pilihan sepenuhnya ada pada kalian. Oke, terima kasih banyak ya udah nyimak penjelasan visual kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.